Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, and comment di channel gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribu-ribu kali lipat. Dan jika ada yang konten bareng gua, silahkan hubungi gue di bawah sini. Dan kita bisa konten bareng dan Lanang Lining bisa menceritakan tentang pengalaman horor atau mistisnya. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel. Dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di segmen kali ini, gue kehadiran salah satu sahabat gue yang mempunyai pengalaman horornya, yang dimana waktu dia itu mengobati salah satu ustadz. Yuk kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Bang Joy, gimana kabarnya Bang Joy? Alhamdulillah Bang. Baik, amin amin amin. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Bang? Alhamdulillah sehat semua Bang. Amin amin amin. Dan cuacanya aja. Cuacanya yang nggak sehat bener Bang. Lagi pada musim hujan di sini, banyak orang pada sakit sekarang. Benar. Oke Bang Joy, langsung aja kira-kira pengalamannya apa nih Bang Joy? Ceritanya sih saya kan emang turun di dunia itu Bang ya, spiritual. Oh iya, spiritual ya. Spiritual. Pengobatan lah. Dibilang bisa ya nggak terlalu hebat lah, tapi berusaha buat nolong lah. Saya punya rekan dulu, udah lama nggak ketemu, udah sekitar mungkin 5 tahun nggak ketemu, tapi dia masih kontek-kontekan lah via WA ya. Pada satu ketika dia hubungin saya Bang, dia minta tolong ada ustadz di samping rumahnya itu yang kena guna-guna. Ustadz kena guna-guna? Iya, kena guna-guna. Dan ustadz itu posisinya ya udah nggak bisa bangun, jadi udah tidur aja. Udah berbulan-bulan lah. Singkat cerita, dia udah keliling Bang, kesini kalau orang bisa lah gitu kan. Hasilnya selalu nihil. Sebenarnya sih bukan nihil ya, jadi keluarganya ini agak nggak percaya dan kurang puas Bang. Dia itu setiap ke rumah, misalkan contoh lah, dia ke rumah kiai atau orang yang bisa bantu lah, belum sampai seminggu dia udah pindah lagi. Oh, belum selesai loncat. Jadi kayak nggak percayaan tuh orang. Jadi maunya tuh instan. Sedangkan ini bukan penyakit biasa gitu yang diobatin langsung sembuh gitu, nggak bisa kayak gitu. Harus proses ya. Terus singkat cerita saya dapat kabar dari teman, Bang bisa tolongin tetangga saya gak Ustadz? Nah Ustadz kena gitu, kena guna-guna. Jadi saya pikir tuh semua orang tuh walaupun rajin ibadah nggak ada pasti kena Bang. Nggak juga ya, mentang-mentang rajin ibadah nggak pernah masuk. Wah nggak segala serangan ilmu hitam Bang. Kena ya kena, pasti orang ada lengahnya kan. Kita kan sholat tujuannya buat yang kuasa, bukan buat diri sendiri. Kita sendiri kan main kuasa, nggak ada sangkut pautnya begituan, ya kan. Nah, terus temen tuh bilang ini target mati Bang. Saya bilang tahu dari mana target mati gitu kan, karena dia tuh ke rumah ustadz di daerah Matraman Bang. Ustadz itu bilang ini target mati, siapapun yang bantu pasti ada kena imbasnya. Mundur dong, orang-orang yang bantu pasti mundur, dengar kayak gitu mundur. Nah, dan ustadz itu pun yang ngomong seperti itu nggak berani turun juga, nggak berani turun. Bahasanya tuh saya nyerah deh sama masalah ini, terlalu berat. Nah, terus jadi sebelum diminta tolong tuh dia cerita dulu ke saya tuh, ya kan. Dia pikir wah jangan-jangan saya nih nggak mau bantuin karena cerita gitu kan, takut. Kalau saya dengar dari guru saya
kalau kita tolong orang jangan lihat masalahnya dia, tolong aja, jangan takut sama nanti gini, udah tolong aja udah. Kita percaya aja atau pertolongan Allah tuh ada. Jadi jangan dia ilmunya lebih tinggi, kita karena kita masih muda, wah lu bukan tandingannya gini, enggak. Kalau saya sih nggak percaya itu. Misalnya kita bantu aja udah, nggak usah dengar orang yang nanti kita tersugesti bang dengan ya kita nggak percaya apa yang kita baca tuh, kita nggak percaya. Jadi wah gue bisa gak nolong, jadi kayak gitu kita nggak percaya sama yang kita baca, pesimis jadinya. Terus akhirnya saya datang bang, beraniin diri gitu kan, cuman ya bismillah lah, maksudnya ya gue yakin nih sama yang gue bisa, sama doa gue kita berdoa sama Allah minta pertolongan gitu kan, lewat wasilah orang-orang bagus lah gitu kan. Akhirnya saya datang ke rumahnya, saya di situ dia kan murid ngajinya banyak bang, saya cuma di situ cuma minta sama keluarganya, saya minta murid ngajinya 7 orang dibikin bulatan gitu bang, sama disiapin air segelas. Nah di air gelas itu saya tulislah nama dia, namanya sakit tuh Ustadz ini. Saya suruh baca Yasin 7 anak tuh, 7 orang. Berapa kali bacanya bang? Sekali. Oh sekali. Ya, sama aja kan 7 kali kan, mereka 7 orang tuh. Nah, mereka baca Yasin, saya di depan pasien baca zikir yang lain lah gitu. Selesai saya baca Yasin, yang lain selesai, saya masih baca di depan pasien itu udah tidur bang, jadi cuma melek mata gini doang, ini siapa gitu mungkin ya, cuman ngomongnya serak gitu, udah nggak kuat bangun gitu kan. Usianya udah tua bang? Mungkin 55-an mungkin. 55. Iya. Terus selesai kasih air bang, air, minumin air, itu pun minuminnya pakai sendok gitu bang, karena dia udah nggak bisa bangun gini kan, jadi pakai sendok pelan-pelan gitu kan. Terus habis itu airnya tuh saya iniin ke mukanya semua sampai kaki. Udah selesai, saya pulang. Saya ke situ tuh jam 9 malam, selesai jam 10:30 lah. Jam 12 dia bangun bang. Teman saya ngabarin tuh, bang, Ustadz bangun, duduk. Alhamdulillah. Duduk. Nah saya difotoin tuh. Alhamdulillah dong bang, udah ngomong gitu kan, ngobrol. Kayak kita seneng nih. Nah terus akhirnya besoknya Ustadz tuh ngajar ngaji lagi bang di rumahnya, udah ngajar ngaji, tapi kondisinya udah masih lemas. Tapi dia maksain buat ngajar ngaji, emang udah biasa ngajar ngaji gitu kan, maksain, mungkin badannya udah bisa buat dibawa diri, udah enak gitu, tapi masih tinggal lemesnya, makan udah mau gitu, seharian itu tuh bang. Nah udah itu keluarganya tuh mau ke rumah saya, tanda terima kasih lah katanya. Kalau saya kan ya udah nolong aja, habis nolong udah pulang, ngapain lagi kita nunggu apa lagi gitu kan. Paling kita cuman ya penting gua nih ada kopi gitu kan, kita datang ada kopi nih, ngopi dulu gitu, santai dulu, nggak gerabak-gerubuk gitu kan. Terus saya bilang nggak usah kesini, nanti saya aja yang kesana, kalau emang keluarga yang mau, nggak enak, saya belum pantas didatangin orang. Gitu kan. Terus keluarga tetap maksa, tapi saya tetap nggak mau. Nah, singkat cerita, besoknya teman saya itu nelfon saya, bang, anaknya beliau ini, Ustadz ini masang bambu kuning di depan rumahnya. Jadi anaknya ini bang, dia nggak percaya gini, kalau yang bantuin banyak kan lebih enak. Bagus ya, tujuannya kan mungkin khawatir sama orang tuanya ya. Semakin banyak yang bantuin semakin bagus buat tameng dia, bahasanya lah ya kan. Tapi nggak gitu juga ya kan, saya ini pribadi udah nutup jalurnya, bahasanya tuh kalau musuh datang ibaratnya udah nggak rumahnya nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan lah. Jadi bahasanya tuh bukan dibalikin tapi ditutup. Kalau dibalikin ketahuan, siapa yang ini dibalikin, enggak, saya tutup. Nah ini masang sama aja, dia masang bambu kuning itu masang bendera, nantang. Iya. Saya bilang sama teman saya, terus gimana udah kayak gini gitu kan.
Terus gimana bang, saya juga bingung bilanginnya. Saya udah bilangin sama istrinya gitu, jangan masang-masang gini, udah bapak tuh udah sehat, udah mulai mengajar ngaji ya kan, nggak apa-apa pokoknya ini orang sakti yang bantuin, kenapa nggak dari kemarin aja sebelum saya kan gitu. Terus iya tuh dipasang bambu kuning buat penjagaan di rumah biar nggak ada serangan lagi gitu. Terus saya bilang sama teman saya, gua nggak tanggung jawab ya, gak ada apa-apa. Emang kenapa bang? Itu sama aja pasang bendera lagi, munculin lagi, nantang bahasanya tuh, nantang. Terus akhirnya besoknya paginya ditaruh, sorenya drop, lewat langsung meninggal. Dia jadi mau dibawa ke rumah sakit, nggak ketolong, meninggal di mobil. Astagfirullahaladzim. Maka saya bilang sama teman saya, gue nggak mau kesana lagi ya, karena gue ngeri kejadian aneh-aneh pasti. Karena kalau udah begini repot. Gue juga bahasanya tuh jaga diri kita juga. Ini udah kacau kalau udah bendera, bahasanya kita juga punya porsi, walaupun kita percaya sama Allah, tapi kita kan atau porsi kita ya bang ya, maksudnya ini kejadian udah kacau nih, tadi kan belum kacau, makanya gue berani ini masih bisa dengan cara kita gini, kita punya cara sendiri. Tapi kalau udah diajak kacau orang kan bingung juga. Ini mau udah nganggap perang sih ya. Akhirnya lewat bang, meninggal. Makanya kalau kita punya tetangga, saudara, kalau lagi ditolong orang, jangan panggil yang lain lagi. Percaya, yakinin aja sama satu orang itu. Tapi dengan syarat orang itu kita udah tahu kemampuannya, nggak main-main dalam menolong ya, maksudnya bacaannya lihat, apanya dibaca, ya kan. Itu kalau dari mata batin Bang Joy, dia itu diserangnya pakai apa bang? Apanya mungkin melalui dari jin atau dari jin bang? Jin. Jadi dia tuh kayak udah sukmanya udah diambil bang. Sukmanya tuh dibawa-bawa. Dibawa-bawa. Jadi sebenarnya sama teman sendiri bang. Oh dia sama teman sendiri? Iya, kenanya sama teman sendiri. Cuman ketutup siapa temennya, mukanya ketutup, ditutup gitu. Yang saya lihat ya itu sama temen. Ada berapa jin bang? Satu doang? Satu. Cuman emang udah kuat gitu, emang buat dijaga dia. Bahasanya udah dibeli lah. Dibeli, bahasa itu dibeli lah. Makanya kalau pas saya tutup itu sebenarnya udah oke gitu, maksudnya kita udah enak. Umpet lah kita. Kita umpetin, bahasanya udah kita balikin lagi semuanya tuh. Tapi gitu masuk bendera ya, dia bisa kirim yang lain lagi, yang lebih kuat bahasanya gitu kan, yang lebih kuat dikirim lagi. Ya tadi juga yang dibilang kan emang targetnya target mati ya, istilahnya tuh emang harus dimatiin, meninggal mungkin persaingan bisnis atau persaingan usaha apa gitu. Dan itu kalau ada kejanggalan nggak dari Pak Ustadz itu, wajahnya biru-biru atau apa, gimana Pak? Kurus bang. Iya, kurus banget. Dan badannya tuh pokoknya pucat, orang sakit ya. Jadi yang pasti dia setiap malam itu ngerasain bentur-benturan di atas rumah katanya, kata dia. Atas rumah. Terus selalu diawasi dia katanya. Itu kayak ada yang ngawasin terus. Yang dia cerita nih, dia kan cerita pas sudah besoknya nih cerita sama saya, sama kejadian itu di atas tuh ada bentur-benturan di atas tuh, nggak berhenti tiap malam. Jadi yang denger dia doang bang. Yang lain tuh nggak denger. Sekeras apapun kayak meledak di atas itu denger dia doang. Yang lain tuh dia sampai kaget, yang lain tuh nggak denger, dia doang yang denger. Terus kalau dia kayak ada yang narik-narik. Gitu. Narik ke luar ruangan. Lagi tidur dia kayak ada yang tarik-tarik gitu badannya. Dia tarik. Kayak ada yang kayak diawasin orang gitu, dilihatin. Iya, diawasin, tok hilang orangnya, diawasin ada. Dipikir dia tuh mungkin apa leluhurnya dia, dipikir dia tuh gitu awalnya tuh kan, mau nengokin dia apa gimana kan. Ternyata ya emang dijaga dia.
udah dibeli gitu. Orang udah dibeli. Tinggal nunggu. Oh gitu. Tinggal menghitung hari jatuhnya. Iya, menghitung hari jatuhnya. Tinggal nunggu tarik kapan nih kenanya. Udah kena tinggal nunggu. Ini tinggal bahasanya kita tinggal nunggu ngambilnya. Sebenarnya pas saya ituin tuh udah ketutup, Bang. Kita udah dia udah nggak lihat nih. Kondisi itu udah nggak lihat yang jaga dia udah ngelihat dia. Makanya tuh orang bisa seger lagi. Karena saya itu kan konsultasi sama guru saya juga ya. Setiap masalah pasti kan ada kunci keluarnya, Bang ya, bener gak? Ada pintu ketutup apapun pasti ada kunci keluarnya, ya kan? Kuncinya hilang bisa kita bikin baru lagi kan? Lebih dekat bahasanya gitu kan, tetap bisa kebuka. Sesusah apapun bisa kebuka, gitu kan? Nggak ada yang nggak mungkin. Cuman caranya doang beda. Saya konsultasi sama guru saya, maka saya berani turun ya kayak gitu. Saya juga minta jaga sama guru saya nolong orang nih lagi ada masalahnya gini. Saya berani turun juga, bisa ngebuka kuncinya juga dari masalah dia nih ya. Gimana caranya orang yang udah dibeli target mati tapi masih bisa kebuka, masih bisa ketolong. Tapi pernah, Bang, udah dibeli gitu tertolong? Tolong ada. Ada Bang, ada. Di itu orang Cikeas, Bang. Pernah saya tolong gitu, cewek. Dia itu cewek malam. Oh, cewek malam. Jadi ada cowok yang sakit hati lah. Sakit hati sama dia. Jadi tuh cowok itu udah bukan diludahin lagi lah, bahasanya udah hina fisik. Makanya wah, tuh hati-hati nih buat cewek-cewek nih yang suka mulutnya lancip nih, yang suka menghina cowok. Hati-hati, sumpah. Zaman sekarang tuh murah banget loh ilmu-ilmu gituan yang Bang Joy cerita ini kan terjadi di cewek malam. Karena sekarang gini, Bang, kita main hajar aja hukum. Iya. Ya kan, pasal lah. Ada pasal yang ngatain orang, maksudnya ada pasalnya juga. Maka sekarang orang pakai gitu, Bang. Pakai main belakang, main gaib. Iya, sekarang tuh lagi banyak kayak gitu, Bang. Sekarang orang kesel, nggak mungkin kita main pukul polisi. Orang kesel, awas lo ya. Sekarang, awasnya itu tuh. Iya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Apa-apa lapor. Cara lain gitu. Sekarang makanya banyak kejadian kayak gitu, Bang. Orang kesel larinya ke dukun. Nah, itu perempuan malam itu seperti apa, Bang? Jadi ceritanya tuh dia ngaku dia pernah bikin sakit hati orang sampai parah. Jadi cowoknya itu boleh dikatakan fisiknya nggak bagus lah gitu. Bukan nggak ganteng ya, relatif itu kan. Tapi fisiknya yang dihina. Jadi bukan diludahin lagi. Dan cowok itu emang suka banget sama cewek, maksudnya kalau nolak cewek itu, kalau nolak cowok itu harus yang biasa dengan cara yang gimana kayak gitu kan. Lah, kalau bisa ya, jangan main tonggos lu dasar lu suka gitu kan. Itu dan fisik yang jadi ini Bang itu cewek itu kemaluannya. Oh, kemaluannya yang dimakan, Bang. Kemaluan itu bau. Oh, bau. Jadi seruangan tuh bau dari kemaluannya. Oh, bisa nyebar keluar gitu, Bang? Iya, ke ruangan dia nih. Kamar nih, kalau kita bisa mau baru masuk, bau busuk. Iya, busuk. Astagfirullahaladzim. Dia sampai buang air kecil aja itu katanya sakitnya udah kayak parah deh. Jadi udah nggak bisa ngapain, udah di roda gini nih. Jadi serba salah. Kalau udah di alat-alat vital gitu kan kita nggak bisa gerak, apa-ngapain nggak bisa. Benar, alat vital sih ya. Saya curiganya awalnya dia kan nggak ngaku nih. Saya udah curiga ini pasti masalah cowok. Karena diserang itu kebanyakan gitu. Kalau nggak gila itu kemaluannya. Iya, karena biar dia nggak ada yang bisa milikin bahasanya gitu. Jadi lu kalau nggak sama gua, lu nggak sama orang lain juga. Kayak gitu, makanya dibikin kayak gitu. Cowok kan secantik apapun nggak mungkin mau kalau fisik kayak gitu. Iyalah, biar cakep, tapi kalau itunya bau mah, waduh, jadi kasihan juga. Terus Bang, dianya lama Bang mengalami hal itu, Bang?
Itu ngalamin itu 8 bulan bang. Waduh. 8 bulan. Itu sampai katanya tuh sampai ke daerah Banten, sampai dimandi-mandiin gitu tuh. Hilang baunya 2 hari 3 hari, bau lagi. Begitu terus tuh, paling lama itu seminggu 2 minggu lah hilang tuh. Bau lagi gitu, ulang-ulang gitu aja. Terus saya punya temen orang ya bisa juga lah. Ini tapi udah turun, cuman dia nggak berhasil. Karena dulu pernah jalan bareng lah gitu ke kemana-mana, ziarah-ziarah bareng gitu kan. Dan ngontek saya, lagi dan lagi saya minta solusi sama guru saya. Ini kalau begini nanganinnya gimana? Saya kan pengalaman gitu masih kurang ya bang ya. Jadi kita gimana pun tetap kita punya guru, tetap bertanya kan. Tanya sama guru. Biar nggak salah lah. Jadi saya tanya sama guru ini gimana. Akhirnya dikasih jalan lagi sama guru saya. Dan saya selalu minta tolong dijaga saya juga. Akhirnya itu cuman pakai daun kelor 7, daun bidara 7, daun kemuning ya. Kemuning 7, terus apalagi saya lupa deh. Pokoknya serba 7. Itu ditumbuk sampai halus gitu. Terus ada doanya itu langsung di ini ke bagian dia tuh, di popok-popok ya, ke bagian dia 3 hari kering bang, dan baunya nggak ada, tapi tetap dipantau selama 2 minggu 3 minggu, ini bau lagi gak gitu kan. Nongol lagi nggak bau ya. Nah ternyata pas 3 hari nggak bau, dia telepon tuh nggak bau dan udah kering katanya. Tadi kan kayak ini bang luka bang, kayak luka gitu, benyenye gitu. Iya perih kan, gila itu. Akhirnya itu kering dan perihnya tuh berkurang, tapi rasa gelisah dia nih karena ada makhluk di badannya. Ditaruh. Apa tuh bang bentuknya bang? Ya jin ditaruh. Jin itu jin perempuan apa jin biasa? Apa ya sosoknya tuh ya, jin tuh ya bertanduk, bertari? Enggak beda dia. Dia sosok itu apa, badannya tuh kecil tuh, kepalanya gede gitu. Kecil kepalanya? Nah dia tuh muter di badan. Muter di badan tuh. Akhirnya saya bacain lah di badannya. Yang pertama kan pasti saya obatin yang pertamanya dulu nih, karena dia nggak gerak karena gitu, kesian ya kan. Saya obatin itu dulu, saya sampai seminggu tuh bolak balik 3 kali balik. Terakhir itu yang ngobatin fisiknya, orang kita batin. Pas saya baca itu langsung kesurupan tuh cewek. Itu ngocehnya seperti apa bang? Pokoknya dia milik saya. Jadi milik saya, dia udah dikawinkan dengan saya, kawin sama jin gitu. Terus dia nggak bakal bisa ada yang milikin kecuali saya gitu. Dan jin itu bilang pas dia kalau nggak jadi milik saya, dia harus mati. Jadi mati perlahan bang, sakit gitu. Terus penyebabnya itu ini cewek itu sombong. Sombong. Makanya jangan sombong deh ya cewek. Mau kita secantik apapun, mau cowok juga sama kali ya mungkin ya. Kita punya wajah bagus, jangan buat hina orang. Gitu. Karena rasa sakit orang yang dihina itu, waduh, dendam itu akan 2 kali lipat, 3 kali lipat bang. Bener itu. Nah setelah jin itu merasuki badan dia ngomong seperti itu, otomatis kan mereka udah menikah nih bang. Secara batin kali ya, nggak bisa diputus. Kita putus. Dia waktu itu tuh minta kambing tukar. Kambing itu yang semuanya hitam.
Kambing hitam, jadi bukan ayam hitam ya. Biasanya kan ayam hitam ya, ini kambing hitam. Mau kecil mau besar itu sama, pokoknya kambing hitam yang nggak ada putih sama sekali. Seekor. 1 ekor doang. Dipotong di depan rumah. Kepala kambing itu dikubur di depan rumah. Kepala kambingnya. Terus kita bermain batin sama dia kan. Kesepakatan bahasanya lah kan gitu kan. Kita lakuin. Saya nanya sama guru saya lagi nih. Ini bener kayak gini gitu kan. Coba lihat fotonya orang yang sakit gitu kan, videonya gitu, video atau foto saya kirim. Mungkin guru saya langsung ini juga tembus ke sana juga ya kan. Ya udah, kalau emang keluarganya sanggup beliin. Akhirnya karena tetangganya ada yang ternak nih bang, nah kambing pas banget bang, pas banget. Itu ada anak kambing, anak itu hitam semua, pas banget, jodoh banget ya. Sampai kita tuh nggak usah nyari jauh-jauh, dapet itu anak kambing umurnya itu masih belum terlalu besar banget, kecil masih ya mending gue syarat itu aja karena dia nggak bilang kecil gede. Lakuin itu, motongnya tetap saya panggil yang tukang potong karena bukan porsinya kita kan buat motong-motong kayak gitu kan. Tapi tetap ada bacaan khusus yang kita ke kambingnya dulu. Ibaratnya diganti lah bahasa gitu kan, diganti karena saya udah dikasih tahu caranya sama guru saya, nanti prakteknya tuh harus gini. Tapi bagian motong ya bukan saya, ada porsinya orang-orang yang bisa motong lah. Kita juga nggak sembarangan ya kan. Potong udah selesai. Jadi saya siang situ, sore nyari kambing, sebelum maghrib potong. Potong, maghribnya itu pingsan, itu sejam banget ya. Lama. Habis potong tiba-tiba pingsan. Udah, kita udah saya jikiran terus depannya kan, ngebalikin semuanya dia nih. Bangun itu setengah tujuan bangun, kaget nangis cewek. Ini kayak gue di mana gitu kan, gue di mana, bingung. Dia bingung gue di mana, nangis segala macam. Kasih air tenang, saya kasih bikin air agak tenang. Ya udah dari situ langsung dia minta maaf sama cowok yang dia maksud. Karena cewek itu bilang saya tahu siapa ini. Oh, cewek itu tahu siapa orangnya. Iya. Ngerjain. Iya. Jadi dia bilang ada sekitar 3 atau 4 cowok yang dia katain kayak gitu. Tapi dia fokus ke 1 orang. Dia minta maaf tuh bukan sama 1 orang itu juga, sama 3 atau 4 orang. Dia muter. Jadi seminggu kemudian dia muter, minta maaf klubnya salah sama dia. Gitu. Dan sekarang itu kan dulu dia cewek nggak benar dulunya bang. Langsung tobat bang. Tobat. Alhamdulillah nih gua tobat bang, benar bang. Tobat. Dia janji dia emang mau memperbaiki diri. Akhirnya dia pakai hijab, terus belajar ngaji, manggil guru ngaji ke rumah, ustazah gitu buat ngajar ngaji. Ya, alhamdulillah kita dapat berkahnya nolong gitu ya. Amin, amin. Dan masih hidup ya bang sekarang. Alhamdulillah. Pokoknya intinya jangan takabur, kita jangan merasa kita paling hebat, jangan pernah kita sombongin diri kita siapa. Kita banyak uang, sombong. Kita cantik apa kita ganteng, kita jadi sombong seenaknya semua orang karena kita baik disukai, dia enggak gitu. Jangan kayak gitu deh. Tuh pelajaran tuh buat cewek-cewek yang cantik ya, dan yang sombong. Mulut tuh dijaga, mulut itu harimaumu. Kalau sampai kamu menyakiti orang, benar. Sekarang ini murah, apa dukun-dukun santet itu murah-murah sekarang. Hati-hati kamu. Tapi itu akhirnya sembuh bang, dan sembuh itu itulah yang tadi abang bilang, yang udah sukmanya udah diambil tapi masih bisa ketolong. Masih bisa ketolong. Saya bilang semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Selagi kita mau
intinya sih, inti dari semua itu pelajaran banget sih Bang ya, maksudnya pelajaran buat saya juga ya. Sekarang kan saya nolong orang, kita banyak berpikir dulu tuh saya berpikir apa bisa, ternyata tuh semua masalah itu ya kita ada jalan keluarnya kalau kita yakin aja, yakin nih, yakin kita ada Allah yang nolong kita, pasti kita dikasih jalan lewat orang-orang baik nih. Kayak saya contoh, saya udah bingung, saya tanya sama guru saya, ternyata ada jalannya yang menurut kita nggak mungkin nih, kayaknya nggak masuk akal gitu kan, tapi kalau Allah udah kasih jalan ke orang-orang yang bagus, ada jalannya. Oh, nasihat yang baik tuh. Oke nih, serem ya ceritanya ya, dan itu nyata loh, ilmu-ilmu gaib, santet, teluh, itu nyata, itu bener. Dan mungkin bagi yang belum ngalamin mungkin bilang itu mah bener, ya kan, belum ngalamin itu bullshit itu mah Bang. Kan tapi kalau udah ngalamin lu mau berobat di mana aja, rumah sakit mana aja nggak sembuh. Benar. Udah banyak contohnya, benar. Oke Bang Joy, makasih Bang Joy. Siap Bang. Udah mengisi di Suara Misteri Channel. Mantep ceritanya Bang Joy ini, sebetulnya sih banyak. Nanti next deh. Dan ini juga spill nih buat yang lain. Nanti rencananya saya sama Bang Joy ini mau bikin seperti konten buat explore. Dan saya udah menemukan tandem saya nih. Dan untuk para lalang ini nanti saksiin lagi deh episode yang selanjutnya nih, kita akan mengeksplor. Oke, gitu aja dari gua. Pantang itu Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.